wal kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amdan, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengancam bahwa orang yang mangkadzaba alayya muta'ammidan, yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia bersiap-siap untuk menempati tempatnya di neraka. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tujuannya baik. Sebab di dalam ulumul hadis ada satu faktor juga yang membuat seseorang melakukan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat hadis palsu, ingin mengajak orang lain berbuat baik akan tapi caranya salah. Jadi di dalam ulumul hadis kemudian disyaratkan ada seorang yang dia masuk kategori ulama besar. Satu fakta nyata, di akhir hayatnya dia mengaku, saya sudah membuat banyak hadis palsu yang isinya itu mengajak kepada kebaikan, tapi sesungguhnya bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ingin melakukan umat melakukan kebaikan akan tapi caranya salah. Siapa yang membaca ini nanti pahalanya besar seperti ini. Maka kemudian itu bagian dari dosa besar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat dan sempat serta nikmatul iman wal Islam. Kita lanjutkan kajian tafsir di surah An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi kabair, dosa besar dari yang dilarang kepadamu, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang adanya dosa besar. Memang ada di antara ulama yang menyatakan bahwasanya tidak ada dosa besar. Ada yang menyatakan bahwa semua dosa pada hakikatnya adalah dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dan Allah Subhanahu wa taala yang melarang. Maka setiap maksiat
dalam pandangan mereka itu adalah dosa besar karena itu dilakukan sebagai sebuah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ulama yang lain menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengisyaratkan bahwa ada bagian dari dosa-dosa yang masuk kategori dosa besar, ada juga yang masuk kategori dosa kecil. Di dalam Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ma li hadzal kitab, kenapa kitab ini la yughadiru shaghiratan wala kabiratan, tidak meninggalkan baik yang kecil ataupun yang besar, illa ahsaha, kecuali menulisnya, terhitung di dalamnya. Maka di dalam ayat ini tersirat bahwa ada yang masuk shaghirah, ada yang masuk kabirah. Ada perbuatan-perbuatan manusia, maksiat yang masuk dalam kategori shaghirah, dosa kecil. Kemudian ada juga dosa besar, kabirah. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wa kullu shaghirin wa kabirin. Jadi setiap yang kecil ataupun yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan di dalam hadisnya, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan tentang adanya dosa besar, minal kabair. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan tentang hal tersebut, termasuk di dalam hadis yang sangat populer di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan as-shalawatul khamsu, salat 5, yang salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, itu akan menghapus apa yang ada di antara keduanya, idza jutunibatil kabair, jika dosa-dosa besar itu dijauhi. Yang isyaratnya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan bahwa ada yang masuk dalam kategori dosa besar, ada juga yang masuk dalam kategori dosa kecil. Jadi idza jutunibatil kabair, selama dosa besar itu dijauhi. Nah, persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan dosa besar dan apa yang dimaksud dengan dosa kecil. Mal maksud bil kabair was shaghair. Jadi kemudian kata Syekh Wahbah Suhaili, ittafaqa jumhurul ulama ala anna dzunub naw'ani. Jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa dosa itu ada 2. Yang pertama adalah dosa besar dan yang kedua adalah dosa kecil. Jadi jumhur ulama, mayoritas. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, ada sebagian dari ulama yang menyatakan bahwa tidak ada dosa besar dan dosa kecil, semuanya adalah dosa besar. Tapi mayoritas ulama menyatakan bahwa dosa itu ada 2. Ada dosa besar dan yang kedua adalah dosa kecil. Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Al-kabair hiya kullu ma'siyatin iqtaranat bil wa'idis syadid. Dosa besar itu adalah setiap maksiat yang di dalam perbuatan maksiat itu kemudian ada ancaman yang sangat keras. Aujabat al-haddah,
atau dosa ini kemudian mewajibkan adanya had, hukuman nanti, seperti misalnya hukuman dera, hukuman rajam. Jadi had. Jadi itu yang kemudian disyaratkan tentang dosa besar. Ibnu Abbas menyatakan tentang dosa besar, bahwasanya dosa besar adalah kullu dzambin khatamahullahu binarin, setiap dosa yang Allah Subhanahu wa taala itu menutupnya atau mengancamnya dengan pertama binarin, dengan neraka, au ghadab atau murka, au la'natin atau laknat, au adabin atau adab. Jadi al-wa'id asyadid sini. Jadi di sini dikatakan nar, ancamannya itulah ancaman yang sangat keras, ancaman neraka, murka dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, atau adab. Jadi itu kata Ibnu Abbas. Berapa jumlah dari dosa besar? Ada yang menyatakan waqila innaha sab'un. Ada yang menyatakan bahwasanya jumlah dari dosa besar itu ada 7. 5 sabata fi shahihaini, sebagaimana yang ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan supaya umatnya itu menjauhi 7 dosa yang mencelakakan manusia. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah. Para sahabat kemudian bertanya, apa 7 dosa itu ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, qala asyirku billah. Yang pertama itu adalah syirik kepada Allah, yang kedua adalah wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar. Yang ketiga adalah was-sihru, sihir. Yang keempat adalah wa aklur riba, memakan riba. Yang kelima adalah wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam wa tawalli yaumaz zahfi, berpaling nanti pada peperangan, lari dari peperangan. Dan yang ketujuh adalah wa qadfu al-muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan yang muhsinah, perempuan baik-baik yang mukminah, menuduhnya melakukan perzinaan. Maka di dalam hadis ini disebutkan 7 perkara yang Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menjauhinya. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa bukan hanya 7 itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dijauhi sebagai isyarat adanya dosa besar. Sebab di dalam riwayat yang lain kemudian ada tambahan, yaitu ada riwayat tentang minal kabair uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jadi ada kesaksian palsu. Karena Rasulullah SAW itu juga menunjukkan bahwa itu bagian dari dosa besar. Maka kemudian Anda menyatakan bahwa waqila tis'un, dari yang 7 itu ditambah 2 tadi menjadi 9.
Ada juga menyatakan waqila 10, waqila aksar. Ada yang menyatakan bahwa lebih banyak dari itu. Jadi dalam riwayat an Ibnu Abbas itu pernah ditanya tentang dosa besar. Halil kabair sab'un, apakah dosa besar itu ada 7? Maka Ibnu Abbas menyatakan hiya ilas sab'in aqrab, bahwa dosa besar itu bisa mencapai 70. Sedangkan dari riwayat Sa'id bin Jubair annahu qala ila sab'il mi'ah, 700. Artinya yang kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW memang ada dosa-dosa besar yang Rasulullah SAW mengisyaratkan untuk sangat kita jauhi, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan bahwa ada dosa-dosa yang kemudian dikaitkan dengan al-wa'du al-syadid tadi. Al-wa'du al-syadid itu adalah ancaman yang keras, atau kemudian dihubungkan dengan had. Sedangkan as-saghair awis sayyi'at, yang disebut dengan as-saghair, dosa-dosa kecil, fahiyallati lam taqtarin biwa'idin syadidin aw bihaddin, yaitu dosa yang di dalamnya tidak berkaitan dengan ancaman yang keras, atau tidak ada had, hukuman. Misalnya karena dzil mar'a ajnabiyah, melihat perempuan ajnabiyah. Dan wa tusbiqus saghair ma'al isral wal istihtar kabair. Cuma kemudian para ulama mengisyaratkan bahwa dosa kecil pun sesungguhnya berpotensi menjadi dosa besar manakala dilakukan terus menerus. La kabira ma'al istighfar, kata para ulama, tidak ada dosa besar selama itu kemudian terus dibarengi dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala saghira ma'al istimrar, dan tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan terus menerus. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu dosa besar dan dosa kecil. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa besar yang disyaratkan di dalam hadis ini. Pertama adalah asyirku billah. Jadi yang masuk kategori dosa besar yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai as-sab'ul mubiqat itu adalah pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini adalah dosa yang sangat-sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan tentang hal tersebut. Di antara ciri dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ibadur rahman, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan menjauhi dosa besar. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama
walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak menyeru, ya, la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak menyeru Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. La yad'una ma'allahi ilahan akhar walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yang di dalam ayat ini sebagaimana yang didefinisikan tentang dosa besar, Allah Subhanahu wa taala itu mengancam dengan azab. Jadi walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang tidak menyeru Tuhan yang lain selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, tidak membunuh jiwa kecuali dengan jalan yang benar. Wala yaznun, tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Di situ kemudian ada ancaman bagi mereka yang melakukan 3 kategori dosa besar ini. Ancamannya adalah wa yakhlud fihi muhana, yudha'af lahul 'adzab, dilipat gandakan azabnya. Kemudian dia kekal di dalam neraka. Jadi yang pertama itu adalah asyirku billah. Kemudian yang kedua adalah wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang hak. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jalan yang hak yang mana? Yang qisas. Jadi yang menjalankan qisas, walaupun dia membunuh algojonya, itu tidak masuk kategori qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Di dalam peperangan itu kan qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Jadi membunuh jiwa, membunuh itu termasuk dalam kategori dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah sihir, jadi melakukan sihir. Yang keempat adalah akul riba, memakan riba. Dan di dalam ayat Quran kita memang mendapatkan ancaman tentang riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan keberkahan dari riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Yang kemudian dalam jutaan ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang ancaman bagi mereka yang terus melakukan riba, yang dianggap kemudian menentang Allah Subhanahu wa taala. Aklu malil yatim yang sudah kita bahas di awal surah dari An-Nisa. Wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum innahu kana khuban kabira. Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengisyaratkan tentang hal tersebut. Kemudian at-tawalli yaumaz zahfi, pada peperangan kemudian melarikan diri. Dan yang terakhir di dalam 7 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menuduh perempuan baik-baik yang mukminah, itu kemudian menuduhnya melakukan perbuatan zina. Maka nanti ada kafarah yang harus dia berikan. Sebab kalau orang yang menuduh perempuan baik-baik itu berzina, itu kan harus mendatangkan 4 saksi itu. Wa illa falhad, kalau tidak mampu mendatangkan 4 saksi, 4 saksi itu melihat sendiri adanya perbuatan zina itu, maka dia kemudian dikenakan hukuman. Kemudian tambahan yang lainnya di situ adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ada banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW yang mengisyaratkan tentang
uququl walidain. Bahkan kalau kemudian kita lihat di dalam sejarah contoh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Alqamah, yang ibunya kemudian tidak ridho terhadap dirinya, di akhir hayatnya itu tidak mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, apakah dia itu punya ibu? Kenapa? Ini padahal seorang sahabat yang soleh, ya, seorang sahabat yang soleh yang senantiasa melakukan perbuatan baik. Kenapa di akhir hayatnya malah ketika dituntun tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ternyata setelah diselidiki, ditanya kepada ibunya, ibunya kemudian mengatakan, saya tidak rela air susu yang sudah saya berikan itu kepada dirinya. Kenapa? Ternyata dia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Jadi kemudian ketika beristri, dia sangat memanjakan istrinya sehingga mengabaikan ibunya. Ibunya kemudian sakit hati. Maka Rasulullah SAW meminta, tolong maafkan anak kamu. Kata ibunya, enggak, saya tidak akan memaafkan dia. Saya sakit hati. Dia lebih mendahulukan istrinya daripada saya. Apa-apa istrinya saya tidak diperdulikan. Kemudian Rasulullah SAW, ya sudah kalau begitu, sahabat diperintahkan ambil kayu bakar, cari. Ibunya kemudian bertanya, mau apa kayu bakar ini ya Rasul? Saya bakar saja di dunia ini daripada nanti dibakar di akhirat. Ternyata hati ibu tetap masih mencintai anaknya. Dia tidak rela anaknya kemudian dibakar hidup-hidup, sehingga dia kemudian katakan, ya Rasul, saya maafkan anak saya. Dan ternyata ketika ibunya sudah menyatakan kata maaf, Alqamah mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid. Uququl walidain, syahadatuz zur, saksi palsu. Ini juga diisyaratkan di dalam surah Al-Furqan tentang ibadur rahman, walladzina la yashhaduna az-zura, yang tidak melakukan saksi palsu, tidak memberikan kesaksian palsu. Yang lainnya cukup banyak. Di sini Syekh Wahbah Zuhaili memberikan contoh-contoh yang lainnya yang tidak disebutkan di dalam hadis, tapi di dalam ayat Al-Quran itu kemudian diisyaratkan merupakan bagian dari dosa besar. Contohnya adalah qatlul aulad, membunuh anak, sebagaimana yang menjadi kebiasaan orang-orang sebagian Arab jahiliyah sebelum Rasulullah SAW itu diutus, yang membunuh anak, terutama anak perempuan, karena dianggap tidak memberikan kehormatan bagi mereka. Kemudian wa man idda'a lillahi waladan aw sahibatan, yang menyatakan bahwasanya Allah itu punya anak dan juga punya istri. Sebab itu kemudian di dalam ayat Al-Quran diisyaratkan bagian dari kufur. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kufur orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu bagian dari satu dari tiga itu. Kemudian wa qatlun nafsi bighairil haq sudah, wazina, zina itu juga bagian dari dosa besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah, itu fahisyata wa sa'a sabila. Di dalam Al-Quran itu sudah diisyaratkan, jangan dekati zina, karena zina itu adalah fahisyah. Fahisyah itu adalah memang dosa keji, perbuatan keji. Kemudian syurbul khamri, meminum khamr, karena nanti meminum khamr itu juga aujaba al-had,
Orang yang minum khamr itu kan masuk bagi bagian dosa besar yang orang melakukannya nanti mendapatkan had, diberikan hukuman derah. Al-liwat, liwat ini homoseksual atau lesbian itu. Perbuatan melakukan hubungan dengan yang sesama jenis. Kemudian as-sariqah, mencuri. Karena mencuri nanti ada hukuman potong tangan, itu kan merupakan sesuatu yang memang besar juga. Akhdul mali ghasban, mengambil harta secara ghasab. Al-qadhf tadi sudah. Wal iftar fi Ramadan bila udhrin, membatalkan puasa pada bulan Ramadan tanpa adanya udhur. Di mana di dalam hadis Rasulullah SAW itu mengisyaratkan bahwa yang melakukan hal tersebut maka dia tidak bisa mengganti. Jadi tidak bisa mengganti walaupun shaumud dahr, walaupun 1 tahun penuh. Qat'ur rahim, memutus tali silaturahim. Kata Rasulullah SAW itu juga mengisyaratkan bahwa al-aq, orang yang memutus tali silaturahim itu akan masuk neraka. Aklu malal yatim sudah. Kemudian wal kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amdan, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengancam bahwa orang yang mangkadzaba alayya muta'ammidan, yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia bersiap-siap untuk menempati tempatnya di neraka. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tujuannya baik. Sebab di dalam ulumul hadis ada satu faktor juga yang membuat seseorang melakukan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat hadis palsu, ingin mengajak orang lain berbuat baik akan tapi caranya salah. Jadi di dalam ulumul hadis kemudian disyaratkan ada seorang yang dia masuk kategori ulama besar. Satu fakta nyata, di akhir hayatnya dia mengaku, saya sudah membuat banyak hadis palsu yang isinya itu mengajak kepada kebaikan, tapi sesungguhnya bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ingin melakukan umat melakukan kebaikan akan tapi caranya salah. Siapa yang membaca ini nanti pahalanya besar seperti ini. Maka kemudian itu bagian dari dosa besar juga. Kemudian sabul insan abawaihi, seorang yang mencaci kedua orang tuanya, kitmanus syahadah, akhdur rishwah. Akhdur rishwah, rishwah itu adalah suap. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan dalam hadisnya ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang melakukan suap dan yang menerima suap itu tempatnya di neraka. Artinya memang seperti halnya yang dikatakan oleh para ulama, itu memang bukan hanya 7 tadi. 7 itu adalah dosa yang memang Rasulullah SAW memerintahkan agar kita benar-benar menjauhinya. Akan tapi kalau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya dosa besar itu adalah dosa yang di situ kemudian ada ancaman neraka, ada ancaman murka dari Allah Subhanahu wa taala, ada ancaman laknat dari Allah atau azab, maka jumlahnya itu cukup banyak. Jadi jumlahnya itu cukup banyak, maka kita perlu untuk berhati-hati. Sedangkan dosa kecil seperti halnya yang disyaratkan tadi itu bisa dihapus, ya,
dihapus dengan adanya kebaikan. Jadi kalau dosa besar seperti yang pernah saya sampaikan, dosa besar itu cara menghapusnya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali yang bertaubat, kata Allah Subhanahu wa taala, illa man taba, yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan sholihan, yang melakukan kemudian amal solih. Jadi untuk menghapus dosa besar adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan perbuatan amal soleh. Jadi al-azmu ala adamil audah tadi. Kalau berkaitan dengan sesama manusia, maka harus dipenuhi juga hukuk adami. Jadi harus dipenuhi hukuk adami. Qisas misalnya, itu kan merupakan bagian dari hukuk adami. Membunuh orang tidak cukup kemudian dengan bertaubat, akan tapi kemudian kan ada qisas di dalamnya. Zina, di situ kemudian ada had. Jadi menjalani hadnya itu juga bagian dari taubat itu. Sebagaimana yang pernah terjadi kepada seorang perempuan pada masa Rasulullah SAW, yang dia berzina kemudian bertaubat, menjalani hukumannya zina, dirajam. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW menyolatinya. Sahabat kemudian mengatakan, ya Rasul, engkau mau menyolati seorang perempuan yang berzina? Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubatnya yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain yang melakukan perbuatan dosa, yang mengisyaratkan bahwa taubatan nasuhan yang dilakukan oleh perempuan yang berzina tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa kecil sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa dihapus dengan amal solih. As-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Yang kata para ulama ini merupakan bagian dari dosa kecil. Membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan juga mengisyaratkan menghapus dosa walaupun sebanyak buih. Yang kata para ulama ini maknanya adalah dosa kecil, sedangkan dosa besar harus tetap melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mata'abah. Siapa yang bertaubat kemudian melakukan amal solih, itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang benar-benar bertaubat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu dosa kecil dan dosa besar, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat ini, kalau seorang menjauhi dosa besar, nukaffir ankum sayyiatikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sayyiat, dosa-dosa kecil, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke tempat yang mulia, yang maknanya kata para mufassir itu wal murad bihi hauna al jannah, masuk ke surga. Jadi isyaratnya jauhi dosa besar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita dalam persoalan dosa kecil, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kabair, terutama akbarul kabair, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.